Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Jemaat, mari berdiri. Kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Menghadap Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 24, bait 1 dan 3. Jemaat sekalian, mari kita tenangkan hati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yohanes 4 ayat 14. Jadi Nats membimbing demikian.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita sambut salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama-Mu. Tuhan, sebagai tanda kami tak mampu menjalani hari hidup kami tanpa-Mu, layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa,
serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita dengar puji-pujian dari paduan suara Narwastu, paduan suara sektor pelayanan 3. Silakan.
angkatnya penuh, angkat olehnya. Ku berseru, sungguh ajaib kasih-Mu padaku, tiada pernah ku berhenti ucap syukur. Ku rindukan agar tetap hidup di dunia dan mewartakan kasih-Nya yang mulia untuk selamanya. Hati senang, hidup tenang dan dalam Tuhanku. Beban beratnya hilang, lenyap diangkatnya penuh, angkat olehnya. Sungguh besar, agung benar anugerah Tuhanku. Ku diberi damai penuh sejahtera. Hati senang, hidup tenang, ku dapat padanya. Pujilah namanya, agungkan kuasa-Nya untuk selamanya. Pujilah namanya, agungkan kuasa-Nya selamanya. Selamanya agungkan, puji Dia juru selamat, puji Tuhan juru selamat, puji dan agungkan selamanya. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah, dengan penuh sukacita kami kembali terpanggil membaca firman-Mu dan memaknai dalam ibadah yang kudus ini. Urapi kami oleh Roh Kudus-Mu. Beri kami inspirasi, anugerahkan kami hikmat-Mu, supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami mengerti dengan benar. Lalu beri kami semangat dan kecakapan spiritual untuk mengimplikasikan firman-Mu itu dalam hidup, kerja, dan pelayanan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus yang adalah firman yang kekal. Kami berdoa dengan sungguh hati kami. Amin. Jemaat sekalian, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes 4
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang mengatakan, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Maria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, saudara-saudaraku sekalian, inti atau esensi dari bacaan itu, sebagaimana tema kita pada hari ini, itu pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Berilah aku minum, berilah aku minum. Itu intinya. Dan itu perkataan Yesus langsung, bukan kutipan. Kemudian yang kedua, persoalannya atau permasalahannya. Pada ayat 9. Ayat 9. Jadi esensinya ayat 7, berilah aku minum. Persoalannya terletak pada ayat 9. Apa dibilang? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, ini persoalannya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya, dan persoalan ini rupanya menjadi persoalan abadi. Ya, tapi kita perlu cermati dulu persoalan ini. Kenapa Maria mengatakan, jadi ketika Yesus berilah aku minum, lalu reaksinya adalah, masakan engkau seorang Yahudi minta minum daripadaku seorang Samaria? Berarti di balik itu something wrong.
ada persoalan yang sangat-sangat serius. Coba lihat peta di belakang Alkitab. Coba lihat kitab, ada kalau buka Alkitab, lihat peta yang ketiga. Peta yang ketiga. Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Udah lihat? Sudah. Palestina pada zaman Tuhan Yesus, lalu pada ayat 1 dan 2 tadi prolognya itu. Nah, coba lihat di peta itu ada Galilea, ada di atas ya? Ada ya? Wilayah Galilea, di tengah itu wilayah Samaria. Ada itu kota Sihar. Sudah lihat? Yang juga disebut Sichem atau Sechem kalau di SGDK. Lalu di bawah Yudea, Yehuda, Yahudi. Dulu disebut Yehuda, sekarang Yahudi karena daerahnya. Pada ayat 1 dan 2 tadi, ketika hampir terjadi diskusi tentang baptisan dengan Yesus antara orang Farisi atau orang Yahudi, Yesus tidak mau diskusi bodoh-bodoh. Dia menghindar bukan karena takut, dia menghindar bukan karena tidak tahu, tapi menghindari konflik karena rencananya masih panjang. Sebab itu dia mau kembali lagi ke Galilea. Sudah lihat tadi saya kasih lihat peta karena ini kisahnya historis, bukan perumpamaan, ya, bukan juga metafora, bukan. Betul terjadi. Nah, biasanya orang Yahudi, orang Yudea mau ke Galilea itu mesti menyeberang dulu nyebrang Sungai Yarden, baru ke utara, baru ke Galilea, atau lewat laut. Bahaya lewat laut. Jadi memang panjang. Setiap orang Yahudi itu haram hukumnya lewat daerah Samaria. Itu nanti najis nanti. Lewat saja tidak bisa, apalagi baku lihat, apalagi jabat tangan. Tidak bisa itu. Adakah aliran begitu sekarang? Ada. Betul. Makanya dia menjadi persoalan terus-menerus. Fenomen persoalan ini terus-menerus berlangsung sampai sekarang, tidak tahu kapan. Perlu diterobos, perlu dibongkar. Jadi ketika Yesus tadi bilang berikan aku minum, itu bukan main perkataan itu. Membongkar tembok yang tebal sekali, menerobos persoalan yang sangat serius, tidak mudah. Kenapa ada persoalan ini? Persoalan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Yehuda itu sudah hampir 7 abad berlangsung, sejak tahun 700 sebelum Masehi. Ketika Israel Utara dijajah oleh Asyur. Sorry, ini kadang-kadang ini membosankan hal begini, tapi penting kita tahu. Dijajah oleh Asyur, dia dibuang kemana-mana, dan orang asing didatangkan ke Israel Utara. Di situ terjadi mixed marriage, campuran. Jadi orang Samaria dianggap gagal mempertahankan kemurnian identitas dan kemurnian rasial sebagai umat pilihan Allah. Dan ini dianggap salah. Sebab itu orang Samaria dianggap najis,
Dia disejajarkan dengan kafir, binatang. Memang keterlaluan orang Yahudi. Orang Belanda bilang teereh, apakah namanya? Ya, keterlaluan memang. Ya, tidak mampu. Nah itu makanya Lukas 10 perumpamaan tentang apa? Orang Samaria yang murah hati, sebenarnya sindiran Yesus yang tajam sekali untuk orang Yahudi. Kamu orang Yahudi bilang orang pilihan, orang mengasihi Allah, kamu hukum, apalagi hukum Taurat. Tetapi ketika kamu melihat seorang korban atau yang perlu ditolong, kamu tidak bikin apa-apa, bohong kamu, palsu, tidak murni kamu. Sindiran Yesus itu luar biasa. Dan sama seperti tadi, berikan aku minum. Ada persoalan yang luar biasa. Ya, jadi kalau begini, kalau orang Yahudi itu kawin campur dengan bukan orang Yahudi, pada waktu itu diadakan ibadah penguburan. Sudah dianggap mati, dibikin ibadah penguburan, pemakaman. Oh, dia sudah mati itu. Dan tidak mau ketemu lagi. Ya. Jadi sebenarnya di sini sudah ada tembok eksklusivisme. Tembok ketertutupan. Ya, ada tembok primordialisme, ada tembok sektarian, ada tembok yang sekarang disebut apa? Politik identitas. Jadi ini yang saya katakan bahwa permasalahan ini kita hadapi sebagai gereja. Sekarang juga permasalahan ini kita hadapi. Ya. Jadi apa yang disebut dengan primordialisme yang sekarang ini yang gampang menyebut apa? Kamu kafir begitu ya. Kamu ini tidak kudus, kamu bukan umat yang benar, kamu begitu ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Gerejamu, gerejaku, jemaatmu, jemaatku. Sorry, saya sering bilang ini. Oh, kalau gerejaku banyak Roh Kudusnya, kalau GPIB tidak ada. Saya bilang sering ini. Sudah mengklaim saya benar ini. Ini masih ada. Jadi perkataan Yesus ini bagus sekali. Ya, ini apa namanya? Sukuisme, apalagi yang saya sering sektarian, gitu istilah-istilah yang keren-keren ya. Yang bikin tembok-tembok, bikin kelompok-kelompok. Jadi saya pikir kita memang punya sektor-sektor, tapi jangan sektarian ya. Begitu. Sektor-sektor itu untuk supaya pelayanan lebih intensif, bukan untuk mendirikan tembok-tembok seperti itu, bukan. Ya, jadi ini sebenarnya masakan engkau orang Yahudi kasih minum. Minta minum dari saya orang Samaria. Jadi kata-kata ini sering menjadi persoalan di antara kita. Sebab itu perlu diterobos, ya, perlu dibongkar dan perlu dirobohkan tembok itu. Kelompok banyak itu bagus untuk pembagian. Di Indonesia ini banyak kelompok, banyak komunitas, ya. Bagus. Tapi kalau sudah berdiri sendiri, egoistis, sukuisme, sudah susah itu. Dan ini merusak. Sebab itulah Yesus katakan pada bacaan ayat tadi, ayat ini, berilah aku minum. Ketika Yesus bilang kata-kata itu, ini seperti disamar petir ini perempuan. Perkataan perempuan begitu juga sebenarnya. Perkataan Yesus ini kalau kita bilang satu hal yang menghebohkan, yang mendahsyatkan, yang booming gitu. Booming dalam arti negatifnya yang menggegerkan. Tidak mungkin dong masa kamu seperti itu. Jadi Yesus tahu itu. Jadi Yesus
mengambil jalan, bukan sekedar mau jalan pintas supaya sampai di Galilea di utara itu lebih cepat, bukan. Dia tahu persoalan itu. Orang Samaria dan orang Yahudi sebenarnya satu, makanya tadi sumur apa? Sumur Yakub. Sumur Yakub mesti mempersatukan mereka. Air dari sumur Yakub mesti mempersatukan. Karena itu punya nilai historis. Dia punya nilai sejarah. Ketika Israel belum pecah. Ya. Jadi sebenarnya di sini luar biasa di sini ya, Yakub ini apa? Ini kalau kita suka sering mengklaim menghakimi orang lain. Yesus datang ke sana bukan menghakimi perempuan itu. Berapa istrinya perempuan tadi? Istrinya, suaminya berapa? Ini suami kelima kah? Sudah 5 suaminya. Ini yang ada sekarang bukan lagi suaminya. 7-Eleven begitulah. Tapi banyak tafsiran di belakang dia pelacur, itu tidak ada bukti kalau betul itu di SGDK, tidak ada bukti. Cuma memang tidak beres dalam rumah tangga itu oke, entah karena apa. Ada macam-macam perkiraan, mungkin karena ya cerai kawin cerai tidak sama dengan kalau dia pelacur, enggak. Yang jelas memang dia punya masalah. Dan Yesus tahu masalah perempuan itu. Dan memang di sini kisah ini mau mengatakan di balik ini tersirat, disitulah Yesus mau menyatakan kealahannya. Dia tahu. Ya. Dia mau membongkar masalah. Dia mau menerobos masalah itu. Masalah permusuhan menjadi rekonsiliasi. Masalah konflik ketegangan menjadi hal yang membawa sukacita. Dan itu disimbolkan oleh air yang hidup. Ya, jadi di sini kalau Yesus bilang berilah aku minum, sebetulnya dia menyatakan sebenarnya apa? Akulah air hidup. Dia mau menyatakan siapa dirinya. Ya. Jadi dengan perkataan ini pertama-tama kita disadarkan sebagai orang percaya. Kita disadarkan sebagai gereja. Kita disadarkan sebagai orang yang telah diberi anugerah air kehidupan oleh Yesus. Supaya kita tidak berpandangan picik, tidak bersikap eksklusivisme, tidak kerdil, tidak mengurung berkat Tuhan, tidak mengurung berkat keselamatan itu hanya dalam tembok gereja. Tapi mesti menyampaikan itu dengan kata-kata, berikan aku minum. Membongkar tembok-tembok tadi supaya kita hadir, gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Ya. Untuk apa? Untuk membebaskan begitu banyak orang yang seperti perempuan Samaria ini memiliki pergumulan. Ya. Jam berapa dia datang ini tadi? Jam 12. Kenapa datang jam 12? Iya betul, jam 12 itu sudah siang. Biasanya kan sumur itu tempat, kalau di SGDK bagus itu di SGDK. Sumur itu adalah privat dari perempuan. Biasa yang ambil air perempuan. Di kota kan tidak ada lagi sumur. Ada sumur tapi tidak ambil air di sumur lagi. Ini kan di kampung. Sumur adalah tempat pertemuan khususnya perempuan-perempuan. Pagi-pagi itu air masih tinggi, masih jernih. Tapi perempuan ini pergi siang-siang, berarti something
wrong di balik itu. Dia tidak mau digunjingi, tidak mau digosipkan, ya. Biar siang-siang dia ambil air. Jadi Yesus datang menyapa dia dengan sapaan tadi. Sebenarnya apa? Mau mendengar pergumulannya. Kehadiran Yesus kepada kita, dia mau dengar pergumulan kita sehari, kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi katakanlah itu kepada Yesus. Dia adalah sumber air kehidupan. Jadi persoalan-persoalan yang meracuni kehidupan kita. Luas, silakan, mungkin masing-masing punya pergumulan yang bisa meracuni. Tapi kalau kita menyambut sapaan Yesus, racun itu bisa dirubah jadi apa? Apa lawannya racun kayak itu? Jadi madu, ya, menjadi madu yang manis yang membawa sukacita. Betul ini. Kehadiran Yesus itu mau menyapa kita. Mau membebaskan kita dari pergumulan. Kalau kita lihat dari segi perempuan tadi. Dari segi kita dibebaskan dari mengurung, ya, kebaikan dan kasih itu. Ya. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan khusus juga dalam gereja, ya, dalam gereja kehadiran kita membawa air kehidupan bagi jemaat yang mengalami kepahitan, kegetiran, ya, pergumulan-pergumulan yang berat, untuk membebaskan mereka. Itu artinya perjumpaan dengan Yesus. Kita membawa Yesus supaya orang berjumpa dengan Yesus. Itu artinya tadi, ya, kalau Yesus bilang berikan aku minum. Jadi di sini mari jemaat sekalian, dalam pelayanan-pelayanan kita berikutnya untuk minggu depan dan sebagainya. Tadi keselamatan air hidup yang dibawa oleh Yesus adalah keselamatan yang universal kepada siapapun, jangan membatasi. Yesus bilang, akulah terang dunia, bukan terang gereja saja. Jadi ucapan tadi mau membongkar tembok eksklusivisme menjadi tembok inklusif, semuanya datang bersama. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku
Jemaat sekalian, mari kita berdiri, marilah kita berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad secara am dan di segala tempat secara ekumenes. Mari kita ikrarkan pengakuan kita. Biarlah masing-masing dalam penghayatan yang sungguh berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kami bersyukur ya Allah, kami boleh mendengar, menghayati, dan memaknai kebenaran firman-Mu. Berkatilah dan sempurnakanlah pemberitaan firman ini supaya sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup. Ya Allah, kami bersyukur kami semua boleh hadir dalam persekutuan ibadah yang kudus. Kami sungguh sadar ibadah ini menjadi sungguh-sungguh menghayati ibadah ini. Biarlah ibadah ini memberi kami semangat iman, memberi kami semangat pelayanan, memberi kami semangat hidup. Tolong Engkau berkenan menyambut syukur kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu. Biarlah kami sebagai jemaat, sebagai gereja, menjadi gereja yang terbuka, yang inklusif, yang memberitakan kasih dan keselamatan-Mu, air kehidupan itu kepada semua orang, apapun stratifikasi sosialnya, dan kami boleh melakukan itu melalui berbagai bentuk pelayanan kami, dan kami boleh berperan secara aktif apapun fungsi peran dan tanggung jawab kami dalam jemaat. Ya Tuhan, biarlah pelayanan kami adalah pelayanan yang membebaskan begitu banyak orang dari pergumulan-pergumulan, masalah-masalah sehari-hari seperti dihadapi oleh perempuan Samaria tadi. Kami yang menerima anugerah air kehidupan boleh menyapa setiap orang yang mengalami kesulitan pergumulan-pergumulan. Tolong pelayanan kami supaya pelayanan kami menyentuh mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami semuanya. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat GPIB Batra Kasih. Kami sebagai organisasi, namun juga sebagai persekutuan orang beriman, sertai kami dalam rencana-rencana pelayanan kami ke depan, khususnya
pada minggu yang akan datang, baik pelayanan pastoral, pelayanan ibadah sektoral keluarga, ibadah-ibadah kategorial, dan juga unit-unit misioner, tim-tim kerja dalam tugas panggilan mereka. Mereka boleh melakukan yang terbaik dan berkati mereka semua. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha mereka masing-masing. Biarlah dalam perjuangan mereka untuk mensejahterakan kehidupan, Tuhan berkati dengan kebutuhan-kebutuhan hidup, Tuhan beri kesehatan, dan Tuhan beri solusi ketika menghadapi berbagai bentuk masalah. Berkati dan sertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah supaya sembuh dan pulih. Yang berduka Tuhan hibur dengan firman-Mu. Yang berhari ulang tahun, Engkau berkenan menyambut syukur dan sukacita mereka. Ya Tuhan, berkati bangsa, negara, dan masyarakat kami. Kami boleh hadir sebagai gereja membawa sapaan Yesus. Ya Tuhan, dengarkan doa yang kami panjatkan secara pribadi pada saat teduh ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita dengar kesaksian firman Allah melalui puji-pujian oleh paduan suara Narwastu. Silakan.
3. Demikian Yesus telah berfirman, hai marilah, marilah kepadaku semua yang letih serta yang berbeban berat, aku melegakan kau, aku melegakan kau. Hai marilah, marilah kepadaku semua yang letih serta yang berbeban berat, aku melegakan kau, aku melegakan kau. Dan kutuk yang ku kenakan bagimu sungguh ringan, belajarlah padaku agar jiwamu tenang. Dan kutuk yang ku kenakan bagimu sungguh ringan, belajarlah padaku agar jiwamu tenang. Aku selalu merindukan ya Tuhan, merindukan padamu, dan padamu, mendambakan kedamaian hadirat, memberikan jiwaku tenang teduh, jikalau kau tersandung ya Tuhanku, serta jalanku penuh dengan liku, dahulukanlah tanganmu membimbing, Tuhan lindungi aku dalam kasih-Mu. Aku selalu merindukan ya Tuhan, merindukan padamu, dan padamu, mendambakan kedamaian hadirat, memberikan jiwaku tenang teduh, jikalau jalan tersandung ya Tuhanku, serta jalanku penuh dengan liku, dahulukanlah tanganmu membimbing, Tuhan lindungi aku dalam kasih-Mu. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila menyerahkan persembahan ke depan, kita maju dari tengah dan kembali ke posisi kiri dan kanan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu.
Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan di dunia ciptaan-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 22 Mei 2022, mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Inyoman Mura, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih sektor pelayanan 3, pemandu lagu Bapak Sami Makaleu dan Ibu Vanisaya. Persembahan pujian paduan suara Narwastu Bahtera Kasih. Organis Saudari Andrea Leo, operator LCD Jen Simbo, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 66, perempuan 114 dengan total 180 orang. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dengan pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, waktu pukul 9 pagi hingga selesai. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara luring pada ibadah tersebut. 2. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Usaha dana tim kerja penopang dana PKA tahun pelayanan 2022 hingga 2023. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa tim kerja penopang dana PKA tahun pelayanan 2022 hingga 2023 GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan mengadakan aksi pencarian dana sebagai berikut. Yang pertama, Sejuta Cinta Dalam Nada yang merupakan malam konser yang rencananya akan dilaksanakan pada 27 Agustus atau tanggal 3 September 2022. Yang kedua, Pundi 3 dan aksi parkir selama 19 minggu yang terhitung mulai tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 25 September 2022.
3. Basar di tempat KFC. Tanggal pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022. Dengan demikian disampaikan dimohon partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam aksi pencarian dana guna menunjang kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 3. Bidang Inforkom dan Litbang, penyelenggaraan kegiatan vaksinasi COVID-19 Mupel Sulselbara. Mupel Sulselbara menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19 dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, vaksin anak usia 6 tahun hingga 12 tahun, baik itu dosis pertama maupun kedua dengan jenis vaksin Sinovac. 2. Vaksin dewasa usia 12 tahun ke atas, di mana dosis pertama, dosis kedua, dan dosis booster dengan jenis vaksin Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Vaksinasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, waktu pukul 9 pagi hingga selesai. Tempat Gereja GPIB Mangamaseang dengan alamat Jalan Urip Sumoharjo nomor 75 Telok Baru. Bagi warga jemaat yang berminat untuk vaksin, silakan untuk mendaftar selambat-lambatnya hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 dengan link pendaftaran yang telah dibagikan bagi sektor-sektor. Dan bagi warga jemaat yang mengalami kesulitan untuk mendaftar, bisa langsung meminta bantuan ke tim Satgas AKB yang bertugas di depan pintu masuk. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 21 Mei 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bakti 354. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi melagukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada vals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Hidup yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti karena Yesuslah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.